Gambar hanya menunjukkan sebagian kisah, tampak tentang keluarga bahagia. Namun, di balik pintu tertutup, kenyataannya berbeda. Seorang ibu 4 anak kini telah meninggal. 35 para pelayan dengan senjata. Ayah bersenjata melawan keluarga. Dia sempat mencari bantuan di hari Natal, namun teriakannya tak dijawab. Akhirnya ia tewas tertembak. Kami membahas kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Wanita yang menjadi pusat cerita yang kita bahas hari ini dikenang sebagai seorang ibu yang setia dan selalu mengutamakan anak-anaknya. Dan inilah dia, namanya Jerry Mines. Dia tinggal di daerah yang tenang di Indianapolis, Indiana. Dia telah mencapai banyak hal dalam hidupnya. Yang paling penting, dia membesarkan 4 anak. 19, 17, 14, dan 10 tahun, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ini adalah postingan terakhir Jerry di Facebook pada tanggal 26 Desember. Ini adalah foto anak-anaknya yang sedang merayakan kelulusan salah satu dari mereka. Sekarang, ini adalah foto Jerry bersama 2 putrinya saat liburan, dan di sini dia bersama suaminya, Cecil. Sekarang, saat Jerry memposting foto anak-anaknya pada tanggal 26, ia diduga tengah mencoba kabur dari pernikahan yang penuh kekerasan. Surat perlindungan yang diajukan Jerry pada hari Natal memuat tuduhan menakutkan tentang kondisi rumahnya, baik untuk dirinya maupun anak-anak mereka. Kami sudah bicara dengan petugas catatan sipil di Indiana, tapi mereka menolak memberi surat perlindungan Jerry. Mereka mengatakan itu bersifat rahasia. Namun, surat kabar IndyStar berhasil mendapatkan akses ke dokumen itu. Sekarang, IndyStar melaporkan Jerry mengajukan surat perlindungan pada pukul 10.28 pagi Natal 25 Desember. Bayangkan hari itu sebagai momen keluarga, khususnya keluarga 6 orang, berkumpul, membuka hadiah, dan menikmati kopi. Sebaliknya, dia malah mengajukan surat perintah perlindungan. Pada malam Natal, suaminya melempar penjepit yang melukainya dan membuat memar. Ini bukan pertama kali diduga ada konflik di depan umum dalam pernikahan ini. Sehari sebelumnya, 24 Desember, Bintang menyebut Cecil mengancam membunuh Jerry dan dirinya sendiri di parkiran gedung pengadilan. Kini, Jerry dilaporkan sudah bilang ke Cecil ingin bercerai. Dia juga melaporkan bahwa Cecil pernah mengancam bunuh diri di hadapannya dan anak-anak mereka. Insiden melempar penjepit di malam Natal tampaknya jadi puncak bagi Jerry. Bintang mengatakan pada 10 Desember, Cecil memukul komputer Jerry dan menumpahkan coklat panas ke dirinya. Pada November, dia juga diduga memukul wajahnya. Awal tahun ini, dia diduga memecahkan kaca jendela truknya karena memukulnya, klaim sang Bintang meski ada momen kemarahan. Petisi itu menyebut, Jerry mengklaim Cecil mengancam akan membunuh dia, ke-4 anak, dan hewan peliharaan mereka beberapa kali. Sudah berlangsung selama bertahun-tahun, jadi ini bukan sesuatu yang hanya terjadi tahun ini atau musim liburan ini. Ini adalah masalah yang dia klaim sudah berlangsung cukup lama. Menurut catatan pengadilan, pria ini dilaporkan tidak stabil dan terbuka soal niatnya yang diduga. 35 untuk melayani senjata. Ayah bersenjata lawan keluarga. Ini rekaman panggilan polisi tanggal 28 Desember, 3 hari setelah Jerry melapor minta perlindungan dari suaminya. Ada detail mengerikan soal permintaan itu yang akan saya bahas. Panggilan pertama ke penegak hukum terjadi sekitar pukul 2.20 siang, 28 Desember. Saya mendapat telepon dari orang luar yang mendengar suara tembakan. Diduga ada yang tertembak. Ayah menembak ibu 2 kali lalu kabur dengan Toyota Tundra abu-abu. Sekarang kita memiliki laporan polisi yang mengatakan petugas menemukan Jerry tertembak di jalan masuk rumah keluarga Mines dan segera membawanya ke rumah sakit tempat ibu 4 anak ini dinyatakan meninggal. Suaminya kabur dengan truk. Polisi menyebut kejadian sebelum kematian Jerry sangat menakutkan. Putri keluarga Maine berusia 10 tahun menjadi saksi pembunuhan ibunya. Ini kutipan laporan polisi dari kesaksiannya. Anak tersebut menyatakan bahwa dia berada di dalam rumah ketika ayahnya masuk ke rumah saat ibunya tidak ada di rumah dan mengambil senjata dari brankas. Saat ibunya datang, dia bertengkar dengan ayahnya. Anak itu
melihat ayahnya mengancam ibunya dengan senjata, lalu menelepon 911. Ia mendengar tembakan, lalu melihat ibunya tergeletak di jalan masuk rumah. Gadis ini baru 10 tahun, putri utama, 14 tahun, mengatakan kepada polisi bahwa saat di kamar, ia mendengar ibunya berteriak. Ia keluar dan melihat ayahnya membawa senjata api, serta mendengar suara tembakan. Dia mendengar tembakan lain di luar dan mengatakan pada polisi ayahnya pernah mengancam membunuh mereka. Putra utama, 16 tahun juga ada di rumah. Dia mengatakan bahwa dia melihat ayahnya pulang ke rumah mengambil senjata api. Dia mengatakan bahwa orang tuanya sedang bertengkar dan ayahnya mengeluarkan senjata api. Dia mengatakan bahwa kakak laki-lakinya mencoba menghentikan pertengkaran itu. Anak 16 tahun itu berlari ke atas dan menelepon 911 putra Maine, 19 tahun. Ia melapor ke polisi bahwa Cecil diduga mengancam Jerry dengan senjata api di rumah. Dia mengikuti wanita itu keluar rumah dan menembaknya di jalan masuk lingkungan ini pada siang hari. Setelah menembak wanita itu, dia pergi dengan truk, meninggalkan putranya mencoba menyelamatkan ibunya di jalan masuk rumah. Cecil Maines ditangkap keesokan harinya. Dia mulai sidang pada 5 Januari dan kini ditahan tanpa jaminan. Tentang surat perlindungan yang diajukan istrinya saat Natal, hakim baru mengetahuinya setelah semuanya terlambat. Surat kabar Indiana mengatakan bahwa setelah petisi diajukan, petisi itu akan diberikan kepada petugas pengadilan yang kemudian memberikan nomor kasus dan mengirimkannya kepada hakim. Pengadilan tutup selama liburan mulai 24 Desember hingga 28 Desember. Jadi, alih-alih melihat petisi itu pada tanggal 26, paling cepat hakim benar-benar bisa menandatanganinya adalah pada tanggal 29 Desember. Itu sehari setelah Jerry ditembak mati. Saat Cecil Maines ditangkap, ia membawa ponsel dan kartu kredit Jerry di truknya. Ia menolak bicara ke petugas dan meminta pengacara. Saat saya mencari catatan kriminal Cecil Maines, saya hanya menemukan beberapa pelanggaran lalu lintas dari tahun 2011, 2009, 2008, dan 2005. Ini tampaknya pertama kali dia menghadapi tuduhan seperti ini, diduga membunuh istrinya di siang bolong, ibu dari 4 anaknya. Di depan keempat anaknya, lalu meninggalkan mereka tanpa ibu. Bergabunglah bersama kami membahas kasus ini dengan pengacara pembela kriminal dan mantan asisten jaksa wilayah Anthony Osso. Terima kasih, seperti biasa, sudah bersama kami di Law and Crime. Detail yang ada dalam cerita Indie Star tentang Jerry Maines yang mengajukan perintah perlindungan pada hari Natal. Namun hakim baru bisa menyetujui setelah 4 hari libur. Sayangnya, ia meninggal sehari sebelum kantor buka kembali. Menurutmu bagaimana? Karena menurutku, kita melihat itu dan rasanya seperti inilah sistem yang gagal melindungi seseorang, kan? Apa pendapatmu tentang urutan waktu dalam cerita ini? Menurutku kurangnya sumber daya pemerintah dalam kasus ini memang jelas. Aku tidak bilang itu penyebab langsung pembunuhan, tapi kamu benar. Ini menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem peradilan pidana dan sistem peradilan sipil yang mungkin sebenarnya bisa mencegah hal ini terjadi. Namun jika Cecil Maines memang ingin melakukan sesuatu, selembar kertas pun tak akan mampu menghentikannya. Ya, dan itulah bagian lainnya dari hal ini. Karena ada begitu banyak cerita, baik itu yang keluar dari anak-anak, dari apa yang diduga ditulis oleh Jerry Maines dalam surat perintah perlindungan ini, tentang teror yang tampaknya disebabkan oleh Cecil Maines di dalam rumah ini dulu. Intinya, dengan jam kerja dan semua itu, maksud saya, apakah ini masalah yurisdiksi? Misalnya, apakah di tempat seperti tempat Anda praktik di Texas, ada hakim yang bekerja pada hari Natal atau sehari setelah Natal? Jika seseorang seperti Jerry Maines datang dengan situasi serius, ada yang bisa menandatangani dan proses tetap berjalan meski gedung pengadilan tutup. Dan untuk menjawab pertanyaan Anda, itu tergantung yurisdiksi. Chris, saya rasa saat kita melihat sistem peradilan pidana di kota besar seperti Houston, Chicago, New York, dan Los Angeles, biasanya ada hakim magistrat yang bergiliran memproses kasus masuk serta mengeluarkan perintah perlindungan darurat atau jaminan.
Syarat-syarat yang mencegah terdakwa untuk berhubungan dengan calon korban dan pelapor dalam kasus itu biasanya tidak terjadi dalam gugatan perdata. Sebelum pengajuan perintah perlindungan ini, saya rasa tidak ada alasan untuk percaya sebelumnya ada kasus terhadap Cecil Maines. Jadi saya tidak tahu apakah pengadilan akan melihat itu atau pengadilan perdata akan memandangnya seperti itu. Ini masalah yang sangat penting. Menurut saya dalam kasus pidana hakim memutuskan dengan cepat, tapi pada kasus perdata tidak selalu begitu. Seringkali Anda harus menunggu jam kerja untuk mengajukan surat perintah perlindungan seperti ini. Karena juga, maksud saya, Anda tahu, Anda punya surat perintah perlindungan ini yang ditulis oleh Jerry Maines. Dan Anda tahu, IndyStar adalah satu-satunya media yang benar-benar pernah melihatnya. Tapi itu hanya berisi rincian saja. Diduga ada ancaman dan serangan di rumah, tapi ternyata dia tak punya catatan kriminal. Ada beberapa pelanggaran lalu lintas di sana, tapi orang ini tampaknya belum pernah didakwa penyerangan atau terlibat hal serupa. Secara hukum, dia bukan penjahat berat hingga semua ini terjadi. Seberapa sering hal ini terjadi dalam kasus serupa? Di rumah, dia benar-benar seperti monster. Namun kemudian, dia muncul di depan hakim. Saya bisa membayangkan seorang pengacara berkata, ini adalah pria yang selama ini menjadi warga teladan. Mana buktinya kalau ada sesuatu yang lebih dari sekadar tilang lalu lintas? Ini narasi yang sering terjadi, Chris. Kamu harus memikirkan hambatan atau hambatan untuk mengungkapkan dalam kasus seperti ini. Pada kasus kekerasan dalam keluarga, pelapor biasanya memiliki hubungan lama dengan terdakwa. Selain kekerasan fisik, sering terjadi kekerasan psikologis. Mereka bergantung finansial pada terdakwa dan punya anak dengannya, jadi banyak hal yang mereka sadari. Begitu mereka melapor ke penegak hukum tentang kekerasan yang dialami, banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Hal ini membuat penyintas dan korban kekerasan serta penyalahgunaan dalam rumah tangga enggan melapor ke penegak hukum. Ini narasi umum yang sering kita lihat, dan sayangnya dalam beberapa kasus bisa berakibat fatal. Apakah dia sudah menerima surat perintah perlindungan? Saya yakin Anda juga pernah melihat banyak kasus seperti episode yang saya buat tentang orang yang sudah punya surat perintah perlindungan. Tapi itu hanya selembar kertas, Anda tahu. Jadi jika dia sudah dapat surat perintah perlindungan artinya apa? Saya rasa keselamatan dia dan keselamatan anak-anak dari siapa? Dan semua ini tentu saja masih dugaan pada titik ini dari Cecil Maines. Ya, itu berarti kalau Cecil Maines melanggar surat perintah perlindungan itu dengan cara apapun, dia bisa dikenai tuntutan pidana lebih lanjut. Seperti yang saya bilang, Chris, kertas tidak akan menghentikan orang yang sudah bertekad. Salah satu tema umum dalam kasus kekerasan rumah tangga yang berujung pembunuhan adalah hal ini. Waktu paling berbahaya dalam hubungan, baik bagi perempuan maupun laki-laki, adalah saat seseorang memutuskan untuk pergi. Di sini ada kemungkinan perceraian. Kita punya pengajuan surat perintah perlindungan. Di situ Jerry tegas pada Cecil, menyatakan sudah selesai dan tak mau lagi terlibat dalam hubungan ini. Itu adalah masa yang sangat berbahaya bagi seorang wanita. Saya juga berpikir, melihat apa yang dilakukan Cecil Maines sekarang, Anda tahu apa yang bisa jadi pembelaannya. Ada kalanya Anda bisa menjelaskannya lebih baik daripada saya, tapi seperti dalam kondisi emosi yang memuncak. Pembelaan seperti itu, saya yakin dalam beberapa kasus domestik adalah sesuatu yang mungkin digunakan oleh seorang pengacara pembela. Tapi kalau kita lihat setidaknya dari laporan polisi, anak-anak menceritakan bagaimana dia pulang ke rumah. Anda tahu ada insiden ini tampaknya beberapa hari sebelumnya. Katanya dia mengancam di parkiran gedung pengadilan. Setelah itu, dia pulang lebih awal untuk mengambil senjata dan pertengkaran pun terjadi. Berdasarkan itu, sepertinya itu tidak memenuhi syarat untuk jenis pembelaan ini. Maksud saya, bagaimana? Saya rasa bagaimana Anda bisa membela Cecil Maines berdasarkan semua yang sudah dijelaskan? Semuanya sudah dijelaskan, sulit dikatakan sekarang. Karena ada anak 17 tahun yang melihat dia mengambil senjata, anak-anak lain di rumah juga menyaksikan hal itu. Mereka mendengar pertengkaran, lalu ada, maksud saya, anak berusia 17 tahun maksud saya, anak berusia 19 tahun yang pada akhirnya melihat Cecil mengikuti dia keluar dan menembaknya. Jadi itu menyulitkanmu berargumen soal pembelaan diri. Dan benar-benar, menurut saya, pembela memiliki banyak tugas dalam kasus ini.
Saya pikir mereka perlu berbicara dengan saksi-saksi yang mengetahui hubungan antara Jerry dan Cecil selain anak-anak, benar? Mereka mungkin berpandangan berbeda, sehingga tidak menguntungkan pembela. Mereka perlu memeriksa suara pelapor dalam kasus ini. Mereka perlu memeriksa suara Cecil dalam kasus ini. Mereka mungkin juga perlu meminta Cecil untuk menjalani semacam psikiater akan mengevaluasi apakah ada gangguan mental saat itu. Mungkin bukan jadi pembelaan gangguan jiwa, tapi mungkin ada sesuatu di sana yang meringankan hal itu. Mereka bisa menggunakannya dalam upaya untuk bernegosiasi atau mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa dalam kasus ini. Sulit mengatakan sekarang apa pembelaannya, tampaknya tim pembela akan menghadapi tantangan besar dalam kasus ini. Ketika berbicara tentang pembelaan karena emosi sesaat, apa yang biasanya memenuhi syarat sebagai hal itu dalam kasus seperti ini antara pasangan suami istri? Saya rasa pandangan umum masyarakat tentang apa itu emosi sesaat adalah jika seseorang pulang dan mendapati pasangannya tidur dengan orang lain, menurut saya itulah yang dianggap masyarakat sebagai emosi sesaat. Namun itu tidak terbatas, itu bukan hanya itu saja, kan? Ya, menurut saya emosi sesaat itu memang nyata, tapi agak dipaksakan dan butuh fakta yang benar-benar tepat. Menurut saya kita sering memakai istilah itu seakan pasti berlaku, padahal saya tidak bisa memastikan. Karena itu melihat pesan teks dan saksi dengan sudut pandang tentang hubungan mereka, selain anak-anak, sangat penting dalam kasus seperti ini. Penyelidikan kasus ini cukup singkat, bukan? Saya rasa penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan setelah dakwaan diajukan. Menurut saya, salah satu hal paling memilukan adalah banyaknya tuduhan dalam laporan polisi itu. Ini berat, dan Anda memikirkan putra yang mencoba melerai. Anak tertua di rumah itu, saya kira usianya 19 tahun keluar dari rumah. Kemudian ayahnya, yang baru saja menembak ibunya beberapa kali, mengambil ponsel dan kartu kredit ibunya lalu kabur dengan cepat. Anda meninggalkan remaja ini dengan ibunya, lalu ibunya dibawa ke rumah sakit. Remaja itu mencoba menyelamatkan ibunya di jalan masuk rumah. Bagaimana Anda memasukkan bagian cerita yang sangat emosional seperti itu ke dalam cerita? Jika kasus ini dibawa ke pengadilan dan Anda jaksa, bagaimana Anda menceritakan bagian cerita itu untuk membuktikan pria ini bersalah? Anda melakukannya lewat putra berusia 19 tahun seperti saya. Jika ke pengadilan, anak itu akan bersaksi jika mampu. Sebagai jaksa, tugas Anda juga mencakup aspek mental dan emosional. Menyiapkan orang yang mengalami trauma seperti itu untuk bersaksi dan bertindak benar demi keluarganya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi anak laki-laki itu. Saya benar-benar tidak bisa. Saya tahu betapa sulitnya dari pengalaman menangani kasus seperti ini. Persiapan yang disebut woodshedding, yaitu mempersiapkan saksi sebelum bersaksi, harus dilakukan sebelum dia naik ke mimbar dan sangat penting. Saya yakin dia juga perlu banyak terapi untuk mengatasi traumanya. Tapi menurut saya, kalau kamu melihatnya dari sudut pandang anak 19 tahun, maksud saya, mungkin saja dia mungkin akan menjadi saksi, salah satu saksi awal dalam kasus ini. Yang paling muda, usia 10 tahun juga di rumah. Maksud saya, ini benar-benar cerita yang sangat menyedihkan kalau melihat latar belakang pernikahan ini. Dan sekali lagi, seperti Cecil Mans juga belum pernah, setidaknya dari yang saya lihat. Kamu tahu, tidak pernah ditangkap karena penyerangan, tidak pernah ditangkap. Kamu tahu, semua insiden ini. Seperti dari sudut pandang pembelaan, apakah ada cara di mana kamu tahu? Kamu harus menemukan cara untuk menjelaskan apa yang terjadi di jalan masuk itu dan semua yang terjadi di dalam rumah. Apakah ada cara hampir mengesampingkan semua tuduhan dalam surat perintah perlindungan yang berat? Menurut IndyStar, itu saya yakin dari sudut pandang jaksa menggambarkan betapa beracunnya pernikahan ini. Itu sulit dan sangat tergantung negara bagian tempat kasus diadili. Jadi banyak yurisdiksi mempertimbangkan sifat hubungan, bukti, dan telah memutuskan bahwa itu dapat diterima untuk diajukan selama persidangan, benar? Ketika membahas pembunuhan dan kekerasan dalam keluarga, negara bagian dapat menghadirkan saksi untuk membahas riwayat perilaku berulang. Dan itu adalah jenis bukti yang biasanya dikecualikan, benar? Karena itu disebut bukti karakter yang tidak sah. Kamu tidak bisa menyimpulkan seseorang merampok bank pada 24 Maret hanya karena dia merampok pada 23 Januari. Namun, untuk kasus pembunuhan, ada pengecualian yang membolehkan bukti tentang sifat hubungan.
Sangat sulit bagi pembela menghapus bukti kekerasan terdakwa terhadap pelapor seperti kasus Cecil dan Jerry. Indiana memberlakukan hukuman mati dan tampaknya dia belum didakwa pembunuhan tingkat 1 saat ini. Saya tahu Anda di Texas, negara bagian dengan hukuman mati. Apa yang bisa membuat kasus ini sampai ke tahap itu? Karena Anda tahu, sangat mengerikan apa yang dituduhkan kepadanya, dan terutama Anda tahu setelah melakukan perbuatannya. Dia meninggalkannya di jalan masuk agar putranya bisa menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian dia mengambil ponsel, dia mengambil kartu kredit, menurut polisi, dan dia keluar mengemudi di jalan. Ketika berbicara tentang kasus hukuman mati, biasanya, dan saya tahu, ini berbeda di setiap negara bagian, seperti apa syarat yang harus dipenuhi seorang pembunuh agar memenuhi syarat untuk itu. Itu pertanyaan yang bagus, Chris. Karena saya pikir ketika Anda melihat fakta yang seburuk yang kita miliki di sini, masyarakat umum akan berpikir, bagaimana ini bukan pembunuhan berencana? Bagaimana dia tidak akan mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara? Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk memperkuat dakwaan. Misalnya, harus ada. Anda harus sedang melakukan tindak pidana berat tertentu saat melakukan pembunuhan itu. Misal perintah perlindungan sudah berlaku dan Cecil diminta meninggalkan rumah serta dilarang menghubungi Jerry. Jika Cecil membobol rumah dan membunuh Jerry, tuduhannya akan naik dari pembunuhan tingkat pertama ke pembunuhan berat. Dan jika kamu membunuh seseorang dalam rentang usia tertentu, misalnya jika kamu membunuh anak-anak atau membunuh orang lanjut usia, jika kamu membunuh seorang polisi saat bertugas, hal-hal seperti ini bisa meningkatkan tuduhan dari pembunuhan tingkat pertama menjadi pembunuhan berat. Saya rasa negara mungkin mengakuinya di sini. Ya, dia memang mengambil ponselnya, tapi kemungkinan besar dia tidak membunuhnya untuk melakukan pencurian. Saya rasa itu hanya bagian dari upayanya untuk melarikan diri pada saat itu. Dan undang-undang pembunuhan di Indiana memiliki rentang hukuman yang sangat tinggi. Saya rasa sekitar 45 hingga 65 tahun, yang pada dasarnya setara dengan hukuman seumur hidup. Jadi itu adalah dakwaan yang aman, dan saya rasa itu adalah dakwaan yang kemungkinan besar mereka merasa nyaman untuk diajukan di persidangan. Dia ditahan tanpa jaminan dan akan menjalani sidang lagi. Kita tunggu hasil selanjutnya. Kamu pasti memikirkan anak-anak ini, apa yang telah dialami Jerry, dan bagaimana mereka akan hidup tanpa kedua orang tua. Anthony Osso, terima kasih seperti biasa, pengacara pembela kriminal, mantan asisten jaksa. Terima kasih seperti biasa sudah meluangkan waktu bersama kami sangat menghargainya. Terima kasih, Robin Chris. Sebuah GoFundMe sedang menggalang dana untuk anak-anak Jerry Maines. Sekarang, tentu saja mereka tanpa ibu mereka. Uang itu dipakai untuk biaya hidup, konseling, kesehatan mental, hukum, pemakaman, dan kestabilan jangka panjang. Dan menjalani kenyataan baru tanpa ibu mereka. Cecil Maines akan kembali ke pengadilan 10 Februari dan ditahan tanpa jaminan. Itu laporan dari Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa.